Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Tiara Audina dan teman saya Heni Neva. Di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang perkembangan anak-anak pada masa akhir. Silahkan ditonton sampai habis ya. Perkembangan anak, perubahan terjadi pada anak. Masalah kanak-kanak berlangsung usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Ada beberapa aspek tentang perubahan pada anak. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua ada aspek fisik atau motorik, yang ketiga aspek bahasa. Aspek motorik adalah aspek di mana individu meningkatkan kemampuan dan menggunakan pengetahuannya. Aspek fisik atau motorik, pengendalian gerakan melalui kegiatan pusat saraf. Yang ketiga ada aspek bahasa. Aspek bahasa terdiri dari dua aspek kemampuan, yaitu kemampuan menghasilkan suara atau bentuk menghasilkan suara. Dan ada juga ciri-ciri akhir dari masa kanak-kanak. Yang pertama ada label yang digunakan oleh orang tua. Yang kedua, label yang digunakan oleh para pendidikan. Yang ketiga, label yang digunakan oleh ahli psikologi. Label yang digunakan oleh orang tua adalah akhir masa kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan. Dan label yang digunakan oleh para pendidikan yang membelakan akhir masa kanak-kanak usia sekolah dasar. Label yang digunakan oleh para psikologi, masa akhir kanak-kanak adalah usia berkelompok, bermain, menyesuaikan diri. Dan yang ketiga ada perkembangan fisik pada masa akhir kanak-kanak. Yang pertama ada tinggi dan berat. Tinggi merupakan kenaikan per tahun. Kenaikan per tahun 2 sampai 3 inci. Berat adalah lebih bervariasi daripada. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu perkembangan anak-anak akhir dan ciri-cirinya, sekarang saya akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan anak-anak akhir. Yang pertama ada perkembangan intelektual. Jadi, di perkembangan intelektual ini, anak-anak sudah mampu menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Seperti apa itu, guys? Seperti belajar, membaca, menulis, dan menghitung. Dan juga daya pikir anak-anak sudah mulai operasional. Dan dia juga memiliki kemampuan-kemampuan yang lain seperti kemampuan mengklasifikasi, menyusun, mengasosiasikan, dan kemampuan memecahkan masalah sederhana. Jadi di perkembangan anak-anak akhir ini, anak-anak itu sudah mampu untuk menyelesaikan masalahnya yang kecil-kecil itu saja, yang sederhana itu aja. Yang kedua ada perkembangan bahasa. Ini merupakan berkembangnya kemampuan anak-anak untuk menguasai dan mengenal pembendaharaan kata. Di sini anak-anak sudah mampu atau memiliki 50.000 kosakata. 50.000 tapi 10 nih guys. 50. Gimana 50? Dan juga kemampuan berpikirnya itu sudah mengalami perkembangan di mana anak sudah memahami sebab, akibat, dan waktu. Yang ketiga, ada perkembangan sosial. Pada masa ini anak sudah memulai hubungan, seperti kayak ikatan pertemanan seperti itu. Pada teman sebayanya, pada masa ini juga anak bersikap egosentris. Egosentris itu adalah keinginan kuat untuk bergabung dalam sebuah kelompok. Yang keempat, ada perkembangan emosi. Di perkembangan emosi ini, anak sudah menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, anak mulai belajar mengendalikan dan mengontrol emosi mereka.
Karena emosi yang positif akan mengarahkan anak untuk berkonsentrasi terhadap aktivitas belajarnya. Yang kelima, perkembangan moral. Di sini anak sudah mempelajari konsep moral. Jadi anak itu pertama kali mempelajari konsep moral ini dari keluarga atau orang tuanya. Jadi hati-hati untuk orang tua, karena anak itu mengikuti orang tuanya, bagaimana orang tuanya. Dan juga pada masa ini anak sudah dapat mematuhi tuntutan orang tua atau lingkungannya. Anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan, dan anak juga mampu mengasosiasikan perilaku dengan konsep benar atau salah. Jadi anak-anak itu juga sudah memahami alasan suatu peraturan yang mereka sudah tahu ini benar atau salah. 6. Perkembangan motorik. Di sini anak sudah dapat berkoordinasi dengan baik. Setiap gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan dan minatnya. Pada masa ini ditandai dengan kelebihan gerak. Oleh sebab itu, anak usia ini adalah masa yang ideal untuk belajar keterampilan motorik seperti menulis, melukis, bermain bola, dan lain-lain.